Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Di video kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari member kami ya, member online course Value Investing Mastery. Beberapa pertanyaan kita saring dan kita share di video ini ya, siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Teman, sebelum kita masuk ke pertanyaannya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini bagi yang belum subscribe. Dan teman-teman silahkan join di channel Telegram kami, channel The Investor, karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Dan pastikan teman-teman join di channel Telegram kami hanya melalui link di dalam deskripsi di video ini saja atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Jangan di searching ya, karena di situ banyak akun bodong mengatasnamakan The Investor dan itu bukan kami. Ya oke, selamat menonton. Baik, pertanyaan pertama ya di sini dari Pak Salim ya. Pak Eros, ada tips agar tidak fobia ketinggian? Lihat saham naik 20-30% sudah mulai takut kalau sahamnya turun lagi. Nah, saya pun dulu juga mendapatkan hal yang sama seperti ini ya. Saya merasakan hal yang sama juga. Takut kalau harga sahamnya turun. Jadi sempat kita singgung sebenarnya beberapa waktu yang lalu. Kita kuat nahan warna merah tapi nggak kuat nahan warna hijau. Kenapa bisa seperti itu? Biasanya mindsetnya belum benar ya, antara trading atau investing. Ya, kalau kita hanya sering lihat harga saham, berarti sebenarnya pikiran kita masih pengen trading nih seperti itu ya. Kita pengen segera jual kalau hijau gitu. Ya, tapi kalau misalkan mindset kita sudah benar ya mengenai investing ya, mindset investing maksudnya, maka seharusnya memang fokus kita adalah di kinerja perusahaan. Sepanjang kinerjanya masih bagus, masih naik, di hold saja gitu. Ya, nanti lama-lama juga akan terbiasa. Nanti teman-teman juga akan merasakan ketika harga saham sudah naik 30%, tiba-tiba harga sahamnya turun lagi bahkan membuat minus. Itu juga saya rasakan juga. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan kita bisa selalu konsisten mengikuti mindset kita berupa investing, nanti biasanya dia akan naik lagi seperti itu. Ya, ini pengalaman saya berulang-ulang seperti itu. Saya pernah cerita 2018 saya beli saham MTDL bulan Januari sekitar harga 600. Bulan Maretnya naik 900. Tapi bulan Septembernya balik lagi ke harga 600. Apa yang saya lakukan? Ya saya tetap nge-hold. Kenapa? Karena saya ngelihat kinerjanya. Kinerjanya bagus dan baru rally itu di tahun 2019 itu rally. Ya tiba-tiba naik ke 1.200, 1.500 sampai ke 2.000. Ya jadi memang harus dilatih tapi dicoba saja ya. Coba tutup mata saja gitu ya. Yang penting lihat kinerja bagus, di hold aja gitu. Kalau memang niatnya ini untuk investing ya. Kemudian yang kedua, Pak Eros, bagaimana cara kita tahu bahwa harga saham sudah di atas kinerjanya dan saat itu tiba waktunya untuk kita jual. Jadi istilahnya di sini kita jual saat harganya sudah di atas harga wajarnya ya. Ciri-cirinya saham tersebut biasanya harga sahamnya sudah naik di atas kinerjanya. Misalkan harga sahamnya naik 100%, tapi sebenarnya kinerjanya ya atau pendapatan maupun laba bersih terutama bottom line-nya itu hanya naik 20%. Nah, biasanya di situ valuasinya sudah kelihatan mahal dan ya sudah dijual saja gitu. Kalaupun nanti makin naik lagi ya sudah, itu rezekinya orang lain, seperti itu saja sih. Jadi tetap ke valuasi awal, kita beli murah, kemudian setelah rilis laporan keuangan terbaru kita review lagi, kita valuasi lagi apakah memang sudah mahal atau masih murah, seperti itu ya. Biasanya ketika kinerja perusahaan itu makin naik, harga sahamnya memang sudah naik tapi secara valuasi itu masih akan kelihatan murah. Nah, di situ masih ditahan dulu harusnya. Kemudian nanti akan ada ketika kinerjanya naik tapi ternyata harga sahamnya sudah naik di atas kinerjanya dan valuasi menjadi mahal. Nah, itu nanti biasanya akan ketemu seperti itu ya. Dicoba saja ya. Kita lihat saja seperti itu. Yang kedua, yang ketiga ya, mohon insight Mas Eros dan juga teman-teman di tengah perang yang menguntungkan sektor di tengah-tengah perang yang menguntungkan sektor komoditas dan perbankan kita. Tanggal 15 nanti The Fed akan naikin suku bunga. Apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap value stock kita? Kalau core stock oke lah kita tambah muatan. Kalau value stock bagaimana? Kan asing bakalan balik ke US tuh kalau suku bunga di sana naik seperti itu. Ini kebetulan video ini diambil tanggal 17 Maret ya, dan sekarang The Fed sudah
resmi fix menaikkan suku bunga dan Indonesia sendiri juga fix untuk menahan suku bunga. Ya ini memang belum kelihatan baru 1 hari ya, market cuma turun sedikit, cuman saya tidak tahu ke depan besok seperti apa. Tapi kalau saya pribadi, sekali lagi saya tidak akan melakukan eksekusi hanya berdasarkan asing masuk atau keluar. Karena saya memang niatnya investing. Kalau investing ya yang saya akan lihat balik lagi ke kinerja perusahaan. Kinerja. Kalau kinerjanya masih bagus, ya valuasinya masih murah, ya saya biasanya tetap akan nge-hold. Jadi sebelum tanggal 15 kemarin pun ya, saya tetap nge-hold saham-saham yang saya pegang. Saya tidak ada jual sebagian untuk pegang cash, itu tidak ada seperti itu ya. Jadi saya tetap nge-hold. Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah, Mas Eros bisa nggak pakai strategi saham yang sudah naik tinggi kita take profit dulu bila ada sinyal akan turun dan dibeli lagi bila sudah turun dalam. Jadi ketika naik ada sinyal turun kita jual dulu. Kemudian begitu sudah turun dalam, kita serok lagi di bawah, kira-kira seperti itu ya. Itu juga bisa dilakukan ya, karena memang menurut saya tidak ada rumus baku untuk eksekusi saham gitu. Cuman sebenarnya sih menurut saya balik lagi mindset kita seperti apa. Apakah kita sedang trading atau investing? Karena kalau kita bicara mengenai investing, berarti filosofinya adalah kita memiliki perusahaan tersebut gitu ya. Kita benar-benar membeli sepotong kue kecil dari kepemilikan saham perusahaan tersebut gitu. Dan namanya pemilik saham ya, pemilik perusahaan, yaitu tidak ada yang namanya jual dulu serok bawah seperti itu ya. Misalkan kita ambilkanlah contoh seperti Bapak Michael Hartono gitu ya. Hartono bersaudara pemilik BCA ini. Kan mereka kan tidak akan berpikir seperti ini. Misalkan diproyeksi tahun 2022 ini market akan crash lagi. Nah, buru-buru Pak Hartono jual sahamnya kemudian diserok lagi ke bawah, kan kayaknya enggak gitu ya. Ya lempeng-lempeng aja tuh gitu. Mau market bullish ya biasa aja, mau market bearish ya biasa aja gitu. Nah, seharusnya sih bisa seperti itu. Itu kalau memang niat kita adalah untuk investing ya, untuk investing. Tapi berbeda kalau kita trading ya. Kalau trading ya biasanya juga kita perhatikan sinyal-sinyal saham seperti itu ya. Mau turun ya kita jual dulu, sudah turun bawah ada sinyal reversal kita buyback seperti itu kan ya. Nah, jadi jawaban saya ya balik lagi ke mindset kita, apakah kita memang sedang trading atau investing, itu aja sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, mohon info Pak Eros akibat krisis perang Rusia versus Ukraina, sektor apa yang diuntungkan dan sektor apa yang menjadi rugi? Ya kalau kita ngelihat sih sektor yang diuntungkan adalah sektor komoditas pastinya ya, karena Rusia ini kan salah satu produsen minyak dan gas terbesar di dunia. Otomatis kalau Rusia perang ya supply-nya pun terganggu, membuat harga komoditas itu akan naik. Nah, sektor yang rugi apa ya? Yang rugi biasanya sektor-sektor yang menjadi turunannya ya. Jadi kalau komoditas naik berarti bahan baku semua naik, ongkos produksi naik. Nah, barang-barang inilah yang dijual ke masyarakat ini bisa dinaikkan atau tidak harganya. Ya kalau misalkan tidak bisa dinaikkan ya dia rugi seperti itu ya. Tapi kalau bisa dinaikkan masih menjaga marginnya ya dia tetap untung. Seperti itu. Plus ya satu lagi, perusahaan yang punya hutang dolar ini juga waspada ya, karena Rusia Ukraina membuat dolarnya naik ya, dan kalau perusahaan yang punya hutang gede dalam dolar ya siap-siap beban keuangannya naik. Pak Eros, untuk saham treasury yang dibagikan oleh perusahaan untuk para karyawannya apakah akan tetap dihitung saham treasury atau kembali ke saham yang beredar? Nah ini sepertinya adalah studi kasusnya dari BBRI ya, buyback 3,1 triliun rupiah untuk program MESOP, artinya karyawannya dikasih bonus saham. Nah, ketika karyawannya dikasih bonus saham tersebut, apakah itu saham treasury atau menjadi saham beredar? Ya, menjadi saham beredar lagi. Ya, jadi setelah di buyback kemudian dikasih ke karyawannya, itu menjadi saham beredar lagi. Kenapa? Karena ya karyawannya bisa jual kan, seperti itu ya. Saham treasury adalah saham-saham yang setelah di buyback ya disimpan perusahaan. Ya artinya memang tidak menjadi bagian saham yang diedarkan. Jadi kalau perusahaan membagi dividen kan nggak mungkin ya saham treasury ini dapat dividen juga, kan nggak mungkin. Nah filosofi gampangnya seperti itu.
Kemudian pertanyaan selanjutnya, biasanya Pak Eros cut loss saham dasarnya dari laporan keuangannya. Ukuran laporan keuangan yang seperti apa yang harus cut loss dan patokannya apa? Cuman 1 periode atau 2 periode laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan untuk cut loss ya. Di video beberapa waktu yang lalu saya bahas mengenai saham DAX dan di situ saya cut loss ya, cut loss 57%. Itu waktunya 1 tahun ya, holding period saya 1 tahun. Berarti itu sudah kira-kira 3 periode laporan keuangan. Jadi sebenarnya ya memang tidak ada dasar atau patokan khusus, yang terpenting adalah dari kita sendiri nih. Kita masih nyaman nggak sih kalau pegang perusahaan dengan kondisi laporan keuangan atau kinerja seperti ini gitu. Kalau misalkan sudah tidak nyaman, ya tidak ada salahnya kita ganti saham yang lain. Pertanyaan selanjutnya, Pak Eros, untuk harga komoditas saat ini masih to the moon, tapi saham-sahamnya pada koreksi semua nih. Apakah itu hanya sebatas koreksi sehat saja sebelum kembali naik ya? Mengingat tanggal dividen dibayar belum keluar informasinya ya. Jadi kemarin memang sempat naik, terutama batu bara naik semua, habis itu sekarang turun. Nah, apakah itu hanya sebatas koreksi sehat? Menurut saya pun tidak tahu ya. Dalam artian apakah trennya ini nanti akan turun atau tidak. Cuman saya selalu berpikiran seperti ini. Potensi untuk kinerja saham-saham komoditas naik di tahun ini masih ada gitu. Dan biasanya ketika kinerjanya akan naik selama valuasinya belum mahal, harga sahamnya akan ikut naik ya. Tapi dalam jangka yang panjang ya, atau yang jangka menengah ya. Kita tidak bicara mengenai mingguan bahkan bulanan, tidak. Tapi kita bicara ya paling tidak 1 tahunan ini, seperti itu. Menurut saya masih ada potensi kinerjanya untuk naik, dan harga sahamnya juga menurut saya ada potensi masih bisa naik. Pertanyaan selanjutnya, Pak Eros, kalau terjadi perdamaian apakah akan berakhir harga tinggi batu bara dan komoditi yang lainnya? Berarti saham coal dan nikel dan lain yang sejenis siap untuk TV dan cut loss ya gitu. Kalau saya pribadi intinya adalah kita dukung perdamaian ya, supaya cepat damai ya, supaya tidak terjadi konflik lagi, supaya harga komoditas ini juga normal kembali. Karena saya sendiri pun juga tidak senang nih harga komoditas tiba-tiba melangit seperti ini gitu ya, bikin harga barang semua mahal. Nah, tapi intinya ketika kondisi ekonomi mulai stabil, termasuk perang sudah usai, harusnya sih harga komoditas kembali stabil. Nah, cuman kita harus hitung lagi ya, sekali lagi di sisi kinerjanya. Berapa sih average selling price perusahaan? Kalau misalkan di tahun kemarin masih rendah dan harga acuan di tahun ini masih tinggi, ya seharusnya kinerja di tahun ini masih bisa naik. Kalau masih bisa naik ya, kalau menurut saya ya masih di hold saja gitu ya. Belum saatnya take profit, apalagi cut loss seharusnya. Terutama bagi kita yang punya saham di tahun-tahun kemarin seperti itu ya. Bahkan kalau kita beli saham, contohnya saham batu bara di tahun kemarin aja, dividen di tahun ini pun masih besar gitu ya. Secara yield masih besar juga. Jadi kalaupun misalkan harga sahamnya nggak balik naik aja, paling nggak dari dividennya ini sudah tinggi seharusnya ya, sudah cukup. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah berdasarkan histori data, apakah harga komoditas akan kembali normal atau menempati keseimbangan baru di harga yang tertinggi? Intinya saya juga tidak tahu karena histori ini story-nya berbeda-beda seperti itu ya. Kalau kita bicara mengenai histori tahun 2015, 2016 terutama ya, 2016, 2017 kan harga komoditas juga naik gitu. Itu faktornya hanyalah krisis keuangan global. Kalau sekarang faktornya berbeda. Sekarang faktornya ini adalah pandemi, yang dimana ini memukul sektor real dan juga ada perang. Sekarang pertanyaannya bisa sampai kapan istilahnya harga sahamnya tinggi atau nanti menempati keseimbangan baru. Intinya saya tidak tahu masa depan. Yang terpenting adalah kita selalu optimis saja gitu. Ketika memang harga acuannya masih tinggi, sedangkan average selling price di tahun kemarin masih rendah, ya potensi naik di tahun ini masih ada. Ya, sesimpel itu saja gitu. Itu tadi beberapa pertanyaan yang saya bacakan ke teman-teman sekalian ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.